malah berkali-kali saya sampaikan, merupakan roti hidup yang harus kita nikmati. Mengapa? Supaya pertumbuhan manusia batinnya kita juga terpelihara. Kalau di dalam dunia kita berusaha dengan sekeras mungkin, yang serajin mungkin itu bekerja menghidupi manusia jasmani, itu bagus, ya, tidak salah. Namun demikian, ada hal yang kedua, manusia batiniah kita yang juga harus dipelihara, ya. Ada keseimbangan, ya. Keseimbangan kehidupan manusia jasmani, keseimbangan kehidupan manusia rohani. Temanya aku adalah pintu. Amin. Ya, tentu saja kita yang hidup di dunia masing-masing punya rumah, ditempati untuk tempat tinggal, ya. Baik itu masih dalam masa kontrak, sudah punya milik sendiri. Semua rumah punya pintu. Ada yang pintu lebih dari satu, lebih dari dua, dan seterusnya. Nah, pintu itu Bapak Ibu digunakan untuk masuk dan juga digunakan untuk keluar rumah. Dan mungkin, ya, di dalam rumah tidak mungkin tidak ada pintu, karena di dalam rumah ada sebuah kehidupan. Oleh karena itu, manusia yang membuat rumah harus diberikan pintu. Pun demikian manusia batiniah kita juga sama, membutuhkan pintu untuk masuk di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Anak-anak Allah harus memiliki pintu rohani untuk masuk, sehingga menimbulkan kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Tidak hanya sekedar hidup, tetapi masuk untuk mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Cukup panjang, ya, membaca Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Akulah pintu. Barang siapa masuk oleh aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami akulah pintu, kita kembali ke ayat 7, ya, saya ajak bersama-sama. Ya, untuk memahami tema kita hari ini, aku adalah pintu. Ayat 7 dikatakan, maka kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke dalam domba-domba. Kita ketahui, Bapak, domba adalah binatang yang sangat lemah, tidak berdaya. Kalau sekawan domba merumput, mereka merumput, asalnya merumput, tidak menoleh ke kanan dan pokoknya merumput, ya. Begitu giliran mereka pulang, kawan domba lupa, ya, jalan kembali ke pulang, ya. Tidak seperti hewan yang lain, seperti kucing, ya. Karena saya pelihara kucing, kucing saya kalau pergi jauh, dia ingin jalan kembali pulang. Domba berbeda. Dia sering merumput tanpa arah dan tujuan, pokoknya makan, ya. Pada akhirnya domba tersesat. Nah, Bapak Ibu, gambaran domba ini adalah mengumpamakan kita. Amin. Kita ini seperti anak domba, sekawanan domba yang lemah, mudah sekali tersesat, betul? Kita ini mudah sekali tergelincir, terobsesi oleh warna-warna dunia. Oleh karena itu, ya, kita akui kita butuh seorang gembala. Amin. Kedua, kita butuh rumah yang tadi saya katakan. Dan rumah yang kita miliki harus punya apa?
Kalau kita mau hidup yang sesungguhnya, Bapak Ibu, ada pintu dalam kehidupan iman kita, yaitu Yesus. Seberapa banyak kita tahu pintu Dia adalah Yesus, seberapa banyak pula kita hanya mengitari pintu. Kita tahu di depan ada pintu, dan pintu itu adalah benar, tetapi kita hanya mengitari, betul? Kita tidak mau masuk melalui pintu. Oleh karena itu, saudara semua, sulit untuk menemukan kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Karena kita enggan untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu. Hari ini Yohanes 10 mengajarkan kita sebagai identitas anak-anak Allah, harus mau masuk melalui pintu. Kita tahu di depan kita ada pintu. Kita tahu di depan ada kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi sudahkah kita masuk? Berpulang pada pribadi masing-masing. Manusia ada dua kehidupan. Yang pertama, asal ada. Lalu yang kedua, benar-benar hidup. Kalau jemaat Allah, saudara saya mau dikatakan sebagai identitas anak-anak Allah, harus mau hidup. Harus mau masuk. Di situ ada kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita hanya mengitari pintu, tidak mau masuk ke dalam, kita tidak tahu apa artinya kehidupan yang sesungguhnya. Secara jasmani, oke, bagus. Tetapi secara kehidupan rohani, kita masing-masing yang bisa merasakan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini yang barusan sudah baca bersama-sama, barang siapa mau hidup, mau selamat, Yesus katakan, akulah pintu. Ya, akulah pintu. Yesus katakan, barang siapa mau selamat, dia masuk harus melalui aku. Bukan aku ya, tapi aku Tuhan. Dia tidak hanya selamat, Bapak Ibu. Ya, dia bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk untuk menghidupi kehidupan yang sesungguhnya. Pada gilirannya akan menemukan padang rumput yang domba. Kalau sudah menemukan padang rumput, dia sangat senang sekali. Dia bisa bertahan, bisa survive, ya. Karena apa? Karena menemukan padang rumput. Bagi domba kita, yang dibutuhkan adalah pertama kebahagiaan, kedua rumah, ya. Rumah dalam arti tanda kutip yang sesungguhnya. Yohanes mengajarkan kita, kalau engkau ingin mendapatkan kehidupan dengan segala kelimpahan, masuklah melalui Yesus. Apapun kesukaran, sekali lagi saya katakan, kesukaran, kesulitan, semua orang mengalami. Jangan ragu, jangan sungkan. Mari kita ketok itu, kita masuk melalui Yesus supaya kita hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang berarti, hidup yang bermakna dan berarti untuk diri sendiri, juga untuk sesama kita. Dan selebihnya, hidup yang sesungguhnya, yang berarti, yang bermakna, juga kembali kepada Tuhan. Tidak bisa, ya. Anak-anak Allah asal sekedar hidup, no. Mari kita mulai hari ini masuk ke dalam rumah melalui pintu, supaya kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Tidak asal ada, tidak asal hidup.
sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan menopang kehidupan saudara dan saya. Berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan, Amin.